Perkenalkan, nama saya Novita Febrianti dengan NIM 2019610112. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang krisis ekonomi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi global 2008 serta dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 sebenarnya bermula pada krisis ekonomi Amerika Serikat yang lalu menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Krisis ekonomi Amerika diawali karena adanya dorongan untuk konsumsi atau propensity to consume. Rakyat Amerika hidup dalam konsumerisme di luar batas kemampuan pendapatan yang diterimanya. Mereka hidup dalam hutang, belanja dengan kartu kredit, dan kredit perumahan. Akibatnya, lembaga keuangan yang memberikan kredit tersebut bangkrut karena kehilangan likuiditasnya. Karena piutang perusahaan kepada para kreditor perumahan telah digadaikan kepada lembaga pemberi pinjaman. Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan tersebut harus bangkrut karena tidak dapat membayar seluruh hutang-hutangnya yang mengalami jatuh tempo pada saat yang bersamaan. Runtuhnya perusahaan-perusahaan finansial tersebut mengakibatkan bursa saham Wall Street menjadi tak berdaya. Perusahaan-perusahaan besar tak sanggup bertahan seperti Lehman Brothers dan Goldman. Krisis tersebut terus merambat ke sektor real dan non-keuangan di seluruh dunia. Krisis keuangan di Amerika Serikat pada awal dan pertengahan tahun 2008 telah menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat Amerika Serikat, yang selama ini dikenal sebagai konsumen terbesar atas produk-produk dari berbagai negara di seluruh dunia. Penurunan daya serap pasar itu menyebabkan volume impor menurun drastis dan berarti menurunnya ekspor dari negara-negara produsen berbagai produk yang selama ini dikonsumsi ataupun yang dibutuhkan oleh industri Amerika. Oleh karena volume ekonomi Amerika Serikat itu sangat besar, maka sudah tentu dampaknya kepada semua negara pengekspor di seluruh dunia menjadi serius pula, terutama negara-negara yang mengandalkan ekspornya ke Amerika Serikat. Terdapat 6 penyebab terjadinya krisis ekonomi Amerika Serikat, yaitu penumpukan hutang yang sangat besar, adanya program pengurangan pajak korporasi yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perang Irak dan Afghanistan. Lembaga pengawas keuangan Commodity Futures Trading Commission tidak mengawasi Intercontinental Exchange, sebuah badan yang melakukan aktivitas perdagangan berjangka, kerugian surat berharga properti, dan yang terakhir adalah keputusan suku bunga murah yang mengakibatkan timbulnya spekulasi yang berlebihan. Penurunan suku bunga yang dilakukan oleh The Federal Reserve of the United States atau Bank Sentral Amerika yang dikala itu dipimpin oleh Master Ekonom Dunia Alan Greenspan membuat gejolak baru di pasar Amerika. Krisis ekonomi Amerika tersebut yang semakin lama semakin merambat menjadi krisis ekonomi global karena sebenarnya perekonomian di dunia ini saling terhubung satu sama lainnya. Peristiwa yang terjadi di suatu tempat akan berpengaruh di tempat lainnya, dan tidak jarang dampak yang terjadi jauh lebih besar daripada yang terjadi di tempat asalnya. Oleh karena itu, Indonesia juga turut merasakan krisis ekonomi global ini. Indonesia merupakan negara yang masih sangat bergantung dengan aliran dana dari investor asing. Dengan adanya krisis global ini, secara otomatis para investor asing tersebut menarik dananya dari Indonesia. Hal ini yang mengakibatkan jatuhnya nilai mata uang Indonesia. Aliran dana asing yang tadinya akan digunakan untuk pembangunan ekonomi dan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan hilang. Banyak perusahaan menjadi tidak berdaya, yang pada ujungnya negara kembalilah yang harus menanggung hutang perbankan dan perusahaan swasta. Nilai ekspor Indonesia juga berperan sebagai penyelamat dalam krisis global tahun 2008 lalu. Kecilnya proporsi ekspor terhadap PDB atau produk domestik bruto cukup menjadi penyelamat dalam menghadapi krisis finansial di akhir tahun 2008. Di regional Asia sendiri, Indonesia merupakan negara yang mengalami dampak negatif paling ringan dari krisis tersebut dibandingkan negara lainnya. Beberapa pihak mengatakan bahwa selamatnya Indonesia dari gempuran krisis finansial yang berasal dari Amerika itu adalah berkat minimnya proporsi ekspor terhadap PDB.
Negara-negara yang memiliki rasio ekspor dengan PDB yang tinggi mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, seperti Singapura yang rasio ekspornya mencapai 200% dan Malaysia mencapai 100%. Sedangkan Indonesia sendiri terselamatkan dengan hanya memiliki rasio ekspor sebesar 29%. Dampak lainnya adalah karena krisis global, kini semakin banyak perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Diperkirakan 200.000 jiwa menjadi pengangguran pada tahun 2009. Dengan bertambahnya angka pengangguran, maka pendapatan per kapita juga akan berkurang dan angka kemiskinan juga akan ikut bertambah pula. Karena krisis yang terjadi adalah krisis global, maka tenaga kerja kita yang ada di luar negeri juga merasakan imbasnya. Malaysia merencanakan untuk memulangkan sekitar 1,2 juta TKI yang mayoritas berasal dari Indonesia karena akan memprioritaskan pekerja lokal. Itu baru dari satu negara, belum dari negara-negara lainnya. Hal tersebut tentu saja sangat mempengaruhi roda perekonomian negara. Jika pemerintah tidak dapat menyediakan lapangan kerja yang cukup, maka krisis ini akan menjadi krisis yang sangat besar. Langkah antisipasi untuk mengatasi dampak krisis ini nampaknya sudah dipikirkan oleh pakar ekonomi negara Indonesia. Pakar-pakar ekonomi dari Fakultas Ekonomi yang tergabung dalam organisasi Kagama atau Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi krisis global yang kini melanda bangsa Indonesia. Meskipun mereka mengakui pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi krisis keuangan global tersebut, tetapi kebijakan tersebut menurut mereka perlu dikaji kembali secara menyeluruh tentang segala aspek kehidupan dan bersifat antisipatif jauh ke depan. 26 pakar ekonomi yang diketuai oleh ekonom terkemuka Profesor Dr. Syarif Sayerin MA menghasilkan beberapa langkah rumusan untuk mengatasi dampak krisis global. Antara lain, 1. Melakukan penyesuaian APBN 2009 dengan prioritas untuk membangun infrastruktur dalam bentuk program padat karya. Di samping melakukan penataan bagi sektor informal di kota-kota dengan kebijakan anti penggusuran. Kedua, di bidang pertanian, diambil langkah untuk mengarahkan petani miskin dan pengangguran untuk mendapatkan lahan produktif sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup serta membatalkan rencana pemberlakuan pajak terhadap produk-produk pertanian. Ketiga, untuk bidang ekonomi makro, mendesak diturunkan suku bunga dan melonggarkan likuiditas untuk menggerakkan sektor real serta memberikan insentif pajak bagi industri yang mempunyai basis penyerapan tenaga kerja yang besar. Keempat, pemerintah disarankan secara serius mengelola resiko ekonomi dan fiskal di samping melakukan penguatan pada sektor UMKM dan kewirausahaan. Kelima, pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan ekonomi domestik untuk lebih mandiri dan melakukan revitalisasi industri dengan prioritas pada sumber daya industri dan pembangunan infrastruktur. Keenam, Indonesia perlu membangun perekonomian yang memiliki daya tahan dan kelenturan yang tinggi agar dapat tetap berkembang dan bertahan dalam kondisi yang semakin dinamis dan kompetitif. Ketujuh, diperlukan kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga-tenaga sarjana yang terimbas PHK sebagai tenaga pendamping di sektor pertanian, kesehatan, dan kependudukan, dan terakhir melakukan prioritasi kebijakan pembangunan yang mendorong ke arah kemandirian bangsa. Dengan adanya kasus tersebut, para ekonom Indonesia sudah seharusnya mengambil hikmah dari krisis tahun 1998 dan 2008 agar jika krisis-krisis yang sama terulang di tahun-tahun ke depan, Indonesia sudah memiliki fondasi yang kuat serta antisipasi yang matang untuk menghadapinya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih.